Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini saya bersama Bunda Cayo akan mengomentari terkait sosok yang kontroversial yang dikenal dengan sebutan Harimau Medan ya. Harimau Medan adalah terkesan orang yang sangar, kuat, gak mau neko-neko. Tapi apakah sosok ini pantas mendapat gelaran sebagai Harimau Medan? Ya, Bunda Cahyo ya. Tadi saya sempat mendengarkan sedikit, kemudian menceritakan siapa sosok Anwar Medan ini, Anwar Harimau Medan ini. Nah, beberapa kontroversi ini sering menghampirin beliau karena beliau ini sebagai pemuda kerap kali ya mengomentarin tokoh-tokoh politik yang berseberangan ini, kebanyakan berseberangan dengan Joko Widodo, Bapak Presiden, mantan Presiden Joko Widodo. Nah, hari ini ya, beberapa hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu, ini memang gempar nih antara Grip dengan si Anwar Medan ini. Ya, bahwasanya dia menantang nih Bapak Herculesnya sebagai pimpinannya gitu. Nah, kemudian setelah dicari-cari, setelah dilakukan upaya pencarian lokasi yang ada di Medan, ternyata ditemukanlah beliau ini. Dan apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa, tidak adanya kekerasan yang tampak di fisiknya si sosok Anwar gitu ya. Kemudian hanya permintaan maaf aja lah dari si Anwar Medan ini yang sok nantang-nantang gitu. Nah, ini membuka suatu fakta baru di mana sosok Anwar Medan ini didatangi nggak berkutik. Inilah membuktikan apa yang selama ini dikatakan sama teman-teman di media sosial. Dia tuh berani cuman di medsos aja bang gitu. Kalau didatengin dia cupu. Ternyata apa? Ternyata bener gitu ya. Silakan Bun, tanggapin. Ya, saya sependapat dengan para teman-teman yang netizen ya. Kita kadang-kadang kalau melihat orang yang begitu vokal, begitu gencar gitu ya, apabila mengomentari orang-orang yang berpengaruh ya di negeri ini. Tapi kita juga harus teliti, jangan mudah dikompor-komporin gitu loh. Kan kita nggak tahu niatnya itu apa sih, berteriak vokal, apakah benar-benar pure berjuang, apakah pansos, menggiring opini publik, mencari follower. Kita kan nggak tahu. Kita tuh harus bijak gitu loh. Di dalam medsos ini kita harus bijak dan tidak gampang dikompor-komporin. Karena seperti kita lihat Bang Anwar Medan ini kan sangat vokal sekali gitu loh. Sangat vokal sekali. Nggak pernah memikirkan bahwa sevokal itu apakah orang yang dibegitukan ini bisa terima. Nah, saya rasa kalau di pemerintahan yang sebelumnya, pimpinan yang sebelumnya, itu dibiarkan lah orang-orang yang seperti ini. Tapi tidak semua kan pimpinan seperti itu. Nah, kalau dengan sekarang aja bisa diketahui keberadaannya, kemudian tiba-tiba minta maaf, kan nggak cocok gitu yang selama ini dilakukan. Berarti kan dia apa nih? Kalau saya bilang, ya apakah dia itu hanya mencari perhatian? Itu sih pendapat saya pribadi seperti itu ya. Saya sependapat kok sama teman-teman netizen. Oke ya, sebelumnya juga teman saya Mbak Hilo juga pernah nyentil nih Anwar Medan, bahkan dijelek-jelekin. Ya gini ya, secara kalau kita lihat ya, Anwar Medan ini sukanya keluar-keluar gitu. Tapi ketika ditantang, ditunjuk lokasinya, dia tuh selalu berkelit. Makanya oleh sebab itu ya, saya sangat bersyukur sekali pesulap merah ini, si Anwar Medan ini yang pro juga sebetulnya sama pesulap merah, tapi nggak usah dipikirin. Tapi nanti saya akan bongkar kejadian masa lalu ya, tepatnya pada tahun 2023. Anwar Medan ini cukup banyak mengundang banyak perdebatan, tapi ketika ditantang dia selalu seolah-olah menghindar gitu. Bahkan kalau yang saya lihat ya dari karakter beliau ini, kalau ini sudah ada pergerakan nih dari orang, misalnya si Anwar Medan ini mengolok-ngolok suatu ormas, suatu kelompok tertentu. Nah, dia ini bisa suatu ketika bisa dia redam ini dengan cara dia nggak publik, nggak upload gitu beberapa waktu gitu. Kemudian nanti di-upload lagi gitu. Nah, ini memang karakter dia dan dia tahu ini
hal-hal semacam itu. Nah, tapi sayangnya ini sudah berulang kali dilakukannya gitu, menyindir ormas tertentu begini-begini. Jadi nggak ada lagi mungkin ditahan ya. Udah kita cari dia aja. Jadi itu tetap dicari walaupun dia nggak ngupload gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kena dia kan gitu, diketahui dia lokasinya. Kemudian sifatnya jadi kalem, sifatnya jadi ngomong katanya, kita udah berteman. Kita tahu kok sebetulnya apa yang terjadi gitu loh. Datangnya anggota ormas itu ya sebetulnya pukulan bagi sosok Anwar ini gitu loh, yang selalu keluar-keluar di media sosial. Begitu didatengin, ya apa yang terjadi gitu loh. Penggemarnya pasti kecewa nih, penggemarnya pasti kecewa gitu, melihat sosok yang sangar, harimau gitu, tiba-tiba didatengin jadi kalem gitu, bagai kucing tersiram air gitu, Bun. Monggo. Ya, jadi kalau saya pribadi ya, daripada arogan terus kemudian vokal berkoar-koar, itu akan menimbulkan pertengkaran di sana sini. Saya kok malah lebih respect model-model kayak Kak Kiki Saputri, tapi orang yang di roasting malah kayak ketagihan gitu, malah seneng, malah nanti bisa silaturahmi malah roasting saya dong. Saya lebih seneng yang kayak gitu-gitu daripada menggiring opini publik. Padahal orang ini kadang nggak ngerti apa-apa, nggak kenal, tiba-tiba jadi membenci karena kata-kata dia. Nah ini loh bahayanya. Dan ternyata kan memang dia nggak sesuai gitu kan koar-koarnya, tapi kemudian ternyata didatengin dia kok kayak kerupuk disiram kuah gitu. Saya lebih cocok dia jangan jadi seperti itu, udah jadi kayak Kak Kiki Saputri aja lah, ngerosting gitu. Malah pejabat gitu. Ya. Jadi pengalaman saya melihat sosok Anwar Harimau Medan ini sudah cukup panjang, sudah cukup bertahun-tahun ya. Sosoknya ini bebas dalam artian gini, saya nggak tahu nih sosok Harimau Medan ini dilindungi atau gimana, tapi pada saat penggerbekan nih, saya ngomong penggerbekan aja nih oleh pihak Grip, itu tidak ada perlawanan. Artinya apa? Artinya memang ya udah waktunya gitu sosok Anwar ini mengungkap kepribadian sebenarnya gimana gitu. Jangan hanya mampu di media sosial aja gitu. Ya monggo kalau memang sesuai dengan ucapan Anda, kenapa pas didatengin itu kok kalem gitu, mau minta maaf, bahkan minta maaf secara langsung sama Bapak Hercules gitu kan. Ini harus jadi perhatian buat orang-orang yang suka keluar-keluar di media sosial. Buktikan dong di media seperti ini, kenyataannya seperti ini. Itu baru gentle gitu loh. Ini berani doang gitu di media sosial, seolah-olah kamu tinggal di pelosok, kamu tidak dapat ditemukan. Nyatanya apa? Kamu ditemukan gitu. Siapa lagi abis Anwar Medan ini yang berani berkoar-koar loh? Orang pelosok gitu, ngarep kamu terlindungin gitu. Bolak-balik kamu sok berkata-kata seolah-olah kamu tuh pintar dalam segalanya. Hey, bicara itu ada batasan gitu. Kalau orang ya yang jelas identitasnya, rumah tinggalnya, lokasinya, itu bakalan berhati-hati berbicara. Tapi yang dilakukan sama Anwar ini seolah-olah dia ini jauh terpelosok, jadi aku ngomong pun kalian gak akan ketemu aku di mana. Nah, setelah kejadian inilah saya harap mulut kamu tuh lebih dijaga gitu loh. Kita tuh seperti ini gitu kan, karena ingin mengenal sosok Anwar Medan tuh lebih dalam gitu. Ternyata Anwar Medan yang kita kenal, Harimau Medan, jadi kucing yang kesiram air ketika ditemui gitu loh. Nah, kalau nantang, ya kan, ya terima dong tantangan baliknya. Jangan tantangan diucapkan di media sosial, ya asik ditantang-tantang aja Sherlock, tapi nggak pernah dilakukan. Saya yakin dan paham ya, anggota Grip Medan itu dapatkannya bukan dari Sherlock si Anwar, tapi karena ada orang yang memberitahu. Mustahil lah Anwar mau ngasih tahu lokasinya itu. Gitu sih Bun ya. Oke, mungkin kita lanjut di part berikutnya ya. Buat Anwar Medan, sudah Anda bertobat lah gitu.